dari Oki Sastra. Bintang timur menurut Bible itu ada satu atau dua. Ini menarik ini, dia menekankan jawaban data bukan asumsi atau karangan sesuai dengan Bible ya. Ya, karena ini juga memang program tajam, kita akan selalu mereferensikan sesuai dengan Alkitab tentunya. Silakan pendeta. Ya, terima kasih. Ini betul-betul program tajam. Jadi kalau tidak ada catatan dalam Alkitab ya kita tidak bisa jawab. Betul, pendeta. Jadi pertanyaannya ini perlu kita pahami dengan baik. Bintang timur menurut Bible itu ada satu atau ada dua. Oke. Kalau pertanyaan ini mau diperluas lagi, maka bisa terjadi dua pemahaman, bukan dua pemahaman tentang jawabannya, tapi dua pemahaman terhadap pertanyaan ini sendiri. Jadi kalau dikatakan bintang timur itu satu atau dua, apakah ini menanyakan tentang ada berapa istilah bintang timur di dalam Alkitab? Apakah hanya ada satu istilah bintang timur atau ada dua istilah bintang timur? Bisa juga. Atau pertanyaan ini bisa berarti juga kalau ada bintang timur, istilah bintang timur di dalam Alkitab, apakah ini selalu menunjuk kepada hanya satu pribadi saja atau bisa juga bintang timur ini menunjuk kepada pribadi yang lain juga? Lalu jangan sampai kita juga membuat ini seperti nanti kita mengikuti logik yang agak keliru. Karena contohnya di dalam Alkitab ada singa dari suku Yehuda, itu ada di dalam Wahyu pasal yang kelima. Singa dari suku Yehuda itu menunjuk kepada Yesus, singa. Yesus juga digambarkan sebagai lion from the tribe of Judah, singa. Tetapi di 1 Petrus 5, kalau tidak salah 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan berjaga-jagalah. Kalau boleh dibaca apakah betul itu ayat yang ke-8 1 Petrus pasal 5? 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terima kasih. Iblis pun digambarkan sebagai apa? Singa. Yang mengaum. Nah, kalau kita punya logik yang salah, maka kita katakan, oke, di Wahyu, singa itu menggambarkan Yesus. Di 1 Petrus, singa itu menggambarkan setan. Dan karena singa adalah singa, maka sampai bisa orang ekstrim mengatakan, berarti Yesus itu adalah, saya tidak mau lanjutkan. Karena singa di sini Yesus, singa di sana adalah setan. Berarti Yesus itu adalah, bisa saja kalau orang ekstrim logiknya seperti demikian. Jadi kalau ada pertanyaan, bintang timur menurut Bible itu ada satu atau dua, itu pemahaman terhadap pertanyaan ini harus diluruskan terlebih dahulu, baru kita bisa menjawab. Tetapi apapun maksud dari pertanyaan saudara Oki Sastra, mari kita lihat paling tidak ada 2 atau 3 ayat di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang atau menyebutkan kata atau istilah bintang timur. Apa ini bintang timur? Ini bintang timur kan bintang yang masih bersinar, yang mengiringi datangnya fajar, yang mengiringi datangnya pagi. Masih ada itu bintang di sana, bintang timur. Kita baca dulu ayat yang tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. 2 Petrus 1 ayat 19, saya baca ya. Ya, silakan. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Jadi pelita itu kan tidak terlalu terang.
Tetapi kalau itu diperhatikan, pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu, artinya mempelajari Alkitab mulai dari mengenal sedikit, lama-lama sangat bercahaya, terang benderang seperti fajar menyingsing, bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Bintang timur di sini mengarah kepada ya bintang timur yang adalah suatu kiasan pemahaman yang terang benderang terhadap firman Tuhan menggunakan istilah bintang timur. Tetapi bintang timur juga bisa menggambarkan suatu makhluk atau pribadi. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Silahkan Yesaya 14 ayat yang ke-12. Yesaya 14 ayat yang ke-12. 12, terima kasih. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terima kasih untuk bacaannya. Di sini ada istilah, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa dia ini? Apa ciri khas dari bintang timur ini? Baca terus ayat 12, ayat 13 dan ayat 14. Silakan. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Terima kasih. Apa ciri khas dari bintang timur yang ini? Ini bintang timur ini, dialah Lucifer itu. Adalah malaikat terang. Ya. Dan malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat yang melayani Allah itu disebut sebagai malaikat terang. Dari mana buktinya? Jadi ini bintang timur hanya salah satu dari malaikat terang tersebut. Coba kita lihat satu ayat yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hanya mau mendapatkan istilah malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi malaikat terang itu artinya bukan malaikat iblis, tapi iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya, dia bisa menyamar seperti malaikat terang dan datang dan mencoba Yesus di padang gurun. Jadi malaikat-malaikat yang melayani Allah ini disebut sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada malaikat yang disebut sebagai bintang timur putra fajar, ini hanyalah salah satu dari malaikat terang. Tapi nampaknya ia mempunyai suatu tempat yang cukup istimewa. Kita tidak punya waktu untuk membaca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-28, di mana dikatakan, tempatmu kuberikan di antara kerub yang berjaga-jaga. Tempatmu itu sangat istimewa, bintang timur putra fajar. Tetapi apa sifat dari bintang timur Lucifer yang muncul dalam hatinya lalu kemudian ia berontak kepada Allah? Apa yang muncul? Baca saja di ayat 13 dan 14 Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Berapa kali di sana dikatakan aku akan. Semuanya aku akan dan ingin untuk menyamai yang maha tinggi. Padahal dia adalah ciptaan. Malaikat itu kan ciptaan, dia diciptakan. Tapi dia mau menyamai yang maha tinggi. Nah, inilah bintang timur yang ada di sini. Digambarkan dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12. Sekarang kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. ayat 16. Ayat yang ke-16. Wahyu 22 ayat ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu,
bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terima kasih. Yesus pun disebut sebagai bintang timur, dan bintang timur, the bright morning star, bintang timur yang bercahaya, yang gilang gemilang. Itulah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah bintang timur dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16 sama dengan bintang timur yang ada di dalam Yesaya 14 ayat 12? Beda. Jadi supaya jangan kita terjebak di dalam logika yang salah. Padahal Alkitab menggunakan istilah yang sama, menggambarkan dua pribadi yang berbeda. Dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 menggambarkan pribadi yang ingin untuk lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi dan mau melebihi Allah sendiri. Tetapi bagaimana sifat dari bintang timur yang ada dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16 yang adalah Yesus Kristus sendiri? Oh, ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang menggambarkan sifat Yesus. Kita pilih salah satu ayat yang menggambarkan sifat Yesus. Dalam kitab Filipi, kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Apa perbedaan kedua bintang timur ini? Bintang timur yang menunjuk kepada Lucifer adalah yang ingin lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Sementara bintang timur yang ada dalam Wahyu 22 ayat 16 yaitu Yesus Kristus sendiri adalah Allah, tetapi tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ia mau untuk merendahkan dirinya. Jadi jangan kita menarik persamaan, oh sama-sama mereka bintang timur. Biarlah pada waktu kita berlogika, kita dituntun oleh informasi-informasi dan data-data yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih.